Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Wayantini Widiawati dari Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya lah kita masih dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Catur Wida Bajante. Umat sedharma, dalam kita memuja Ida Sang Hyang Widi, kita dikelompokkan ke dalam 4 kelompok atau 4 golongan berdasarkan tujuan kita dalam memuja Ida Sang Widi. Hal itu tertulis dalam Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 16. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Catur Wida Bajante Mam Jana Srutino Arjuna Arto Citsnasur Arta Arti Jnani Caba Ratarsaba. Artinya, ada 4 macam orang yang baik hati memuja kepadaku, wahai Arjuna, yaitu mereka yang sengsara, yang mengejar ilmu, yang mengejar harta, dan yang berbudi, wahai Arjuna. Dari sloka ini dapat kita uraikan bahwa ada 4 kelompok pemuja Ida Sang Hyang Widi berdasarkan tujuan seseorang dalam memuja Ida Sang Hyang Widi. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara. Kelompok ini disebut dengan para arta bhakta. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengejar ilmu pengetahuan. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang memuja Ida Sang Hyang Widi dengan tujuan agar memperoleh ilmu pengetahuan. Kelompok yang ketiga yaitu yang mengejar harta. Kelompok ini ada memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tujuan memohon harta. Kelompok yang ketiga ini disebut dengan para arta arti bhakta. Kelompok yang keempat yaitu bisa dikatakan sebagai kelompok yang paling bijaksana, yang disebut dengan para jnani bhakta, yaitu orang-orang yang memuja Ida Sang Hyang Widi dengan tulus ikhlas tanpa mengajukan suatu permohonan apapun. Ada 4 kelompok tadi: para arta bhakta,
yang memuja Ida Sang Hyang Widi karena merasa sengsara, karena merasa hidupnya menderita. Dan yang kedua, para Jitnasur Bhakta, yaitu kelompok yang memuja Ida Sang Widi untuk memohon ilmu pengetahuan. Yang ketiga, para Arta Arti Bhakta, yaitu kelompok pemuja Ida Sang Hyang Widi yang memuja Ida Sang Widi untuk memohon harta benda. Dan yang keempat, para Jnani Bhakta, yaitu orang-orang yang memuja Ida Sang Hyang Widi dengan tulus ikhlas tanpa permohonan apapun. Umat sedharma yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah berada di posisi manakah, termasuk di kelompok manakah kita sebagai pemuja Ida Sang Hyang Widi. Bisa saja kita sebagai manusia dalam menjalani jalan hidup kita bisa masuk ke 4 kelompok tersebut. Misalnya, pada saat keadaan kita sedang sengsara, sedang menderita, entah itu menderita sakit misalnya, maka kita akan memuja Ida Sang Widi agar kita dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan dari rasa sakit. Maka pada saat itu kita masuk pada kelompok para Arta Bhakta. Atau pada kesempatan lain mungkin kita merasa sedang terpuruk secara ekonomi misalnya. Maka kita dalam memuja Ida Sang Widi akan memohon untuk diberikan kemurahan rezeki agar kita terbebas dari keterpurukan ekonomi. Maka saat itu kita masuk ke dalam kelompok para Arta Arti Bhakta. Atau mungkin di kondisi yang lain, saat kita memang kondisinya sedang stabil, semuanya baik-baik saja, berjalan sesuai rencana, kita akan memuja Ida Sang Hyang Widi tanpa permohonan apapun, karena merasa semuanya sudah berjalan dengan baik, sesuai keinginan. Kita akan memuja dengan tulus. Namun, untuk mencapai keadaan yang stabil itu tentu tidak mudah. Umat sedharma yang berbahagia, pengelompokan ini bukan bermaksud untuk ini kelompok yang ini lebih rendah atau kelompok yang ini lebih baik, bukan. Ini berdasarkan tujuan seseorang memuja. Suatu hal yang wajar bila kita memuja Ida Sang Hyang Widi dengan mengajukan suatu permohonan tertentu. Namun, di sloka yang selanjutnya, di sini dinyatakan Bhagavad Gita Adhyaya 7 sloka 17. Om Narayana Om Saraswati Jaya. Tesam Jnani Nitya Yukta Eka Bhaktir Visisyate Priyo Hijnanino Tiartam Aham Saja Mama Priya
Artinya, di antara mereka yang bijaksana, yang selalu memusatkan pikiran dan berbakti pada yang satu, adalah mulia. Sebab itu dialah yang aku kasihi dan dia kasih kepadaku. Dari sloka ini kembali ditegaskan, dari semua kelompok pemuja Ida Sang Hyang Widi tadi yang sudah kita uraikan tadi, di antara mereka yang bijaksana, artinya yang memuja Ida Sang Hyang Widi dengan tulus, tanpa mengajukan suatu permohonan apapun. Umat sedharma yang berbahagia, terkadang memang kesadaran kita yang mungkin belum sadar betul, jadi dalam memuja kita masih mengajukan berbagai permohonan. Padahal di adhyaya selanjutnya, adhyaya 9, sloka 22. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Ananyascin tayan tomam ye jana pariupasate tesam nitya biyut tanam yogaksemam wahamiyaham. Artinya, mereka yang hanya memujaku saja, tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh pengabdian, kepada mereka kubawakan segala apa yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Di sini kembali dijelaskan bahwa kita hanya perlu memuja Ida Sang Hyang Widi dengan tulus, tanpa pamrih. Karena apa? Karena Tuhan, Ida Sang Hyang Widi, akan membawakan apa yang kita tidak punya dan akan melindungi apa yang telah kita miliki. Jadi jelas kita dalam memuja Ida Sang Hyang Widi tidak perlu memohon sesuatu yang menurut kita, oh kurang ini. Tidak. Ida Sang Hyang Widi sudah mengetahui apa yang kita tidak punya. Ida Sang Hyang Widi juga menjanjikan akan melindungi apa yang kita miliki. Baik, umat sedharma yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.